Halo semua, perkenalkan nama saya Gaspar Gonsalves, NIM 1901040037, kelas Biologi A semester 6, program studi pendidikan biologi Undana. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, mari kita ketahui bersama dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Namun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah kompetensi dasar 3.1. Selain kompetensi dasar, sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, mari kita ketahui juga bersama indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada manusia serta menjelaskan fungsi organ-organ reproduksi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gangguan pada sistem reproduksi manusia serta macam-macam gangguan pada sistem reproduksi manusia. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi pada manusia. Selain IPK dan KD, yang harus kita ketahui pada video pembelajaran kali ini adalah tujuannya. Tujuannya yaitu setelah siswa menonton, mendengarkan, membaca, dan memahami video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, maka siswa diharapkan mampu menghubungkan dan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi dengan rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ, jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang kedua adalah mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada manusia serta menjelaskan fungsi organ-organ reproduksi tersebut. A. Mengenal sistem reproduksi pria. Sama halnya dengan wanita, sistem reproduksi pria juga terdiri dari banyak bagian. Setiap bagiannya tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Berikut bagian-bagian dari sistem reproduksi pria yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran maksimalnya selama masa puber. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mencapai klimaks atau orgasme. Di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanannya, terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual.
Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah sebuah kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Bagian tubuh yang satu ini juga dikenal dengan nama buah cakar dan sangat erat kaitannya dengan testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum juga berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma berkualitas, testis harus berada pada suhu yang tepat, yaitu sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Yang ketiga adalah testis. Testis atau biasa disebut sebagai buah sakar atau pelir atau biji kemaluan adalah organ berbentuk oval. Organ ini berada di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi utama testis adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron. Testosteron adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas. Biasanya testis pria akan mulai tumbuh sekitar umur 10-13 tahun. Ketika testis tumbuh, kulit di sekitar skrotum akan berwarna lebih gelap, menggantung ke bawah, dan memiliki rambut. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, namun rata-rata testis memiliki ukuran panjang antara 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. B. Mengenal sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah vagina. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan juga menjadi jalur akses sperma menuju ke rahim. Yang kedua adalah rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Yang ketiga adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat adalah tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Yang kelima adalah vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari labia mayora atau biasa disebut sebagai bibir besar dan labia minora yang biasa disebut sebagai bibir kecil, serta klitoris yang merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. C. Gangguan pada sistem reproduksi manusia. Gangguan pada sistem reproduksi pria yang pertama hipogonadisme. Hipogonadisme merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Yang kedua, gangguan yang disebut dengan kriptokidisme. Kriptokidisme merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi.
Yang ketiga adalah prostatitis. Prostatitis adalah peradangan pada bagian prostat atau pembengkakan kelenjar berukuran kenari kecil yang disebut prostat yang menghasilkan cairan sperma. Berikutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi wanita. Gangguan yang pertama adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi pada wanita dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Amenore primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Sedangkan amenore sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang telah mengalami siklus menstruasi. Yang kedua adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks atau pertumbuhan sel-sel kanker di mulut rahim atau serviks. Yang ketiga adalah kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ini bisa terjadi pada wanita berusia menengah maupun wanita yang telah berusia lanjut. Berikutnya adalah macam-macam pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi pada manusia. Yang pertama, merawat kebersihan organ intim dengan baik. Yang kedua, makan makanan yang bergizi seimbang. Dan yang ketiga, menerapkan pola hidup atau gaya hidup sehat.